Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa agung dan bukti kenabian yang sangat jelas. Selain itu, ini adalah tanda kekhususan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena hal ini tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul selainnya atau sebelumnya. Pada peristiwa Isra Mi'raj, perintah sholat juga langsung turun dari Allah Azza wa Jalla kepada baginda Rasulullah SAW. Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa, karena terjadinya pun melampaui nalar manusia. Lantas apa yang harus kita selami dari peristiwa nan agung ini? Nah pemirsa, bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj pada 27 Rajab 1445 Hijriah ini, maka insya Allah tema bahasan kita hari ini adalah terkait dahsyatnya Isra dan Mi'raj. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Pak Kiai. Alhamdulillah, walafiat, banyak rezeki. Amin, mudah-mudahan keberkahan rezekinya, kesehatannya ini luar buat kita semua ya Pak Kiai ya. Iya, amin. Buat Pak kameramen nih. Amin ya Rabbal Cepat Alamin. kaya. Oh, tahu aja nih Pak Kiai doanya ya spesifik. Pak Kiai, hari ini tuh menarik sekali karena bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj, kita akan bahas tuntas. Kita pengennya tidak hanya sekedar melewati peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai bagian dari seremoni saja. Tapi kita juga ingin tahu sebenarnya hikmah dan hakikatnya apa, nanti kita bahas ya Pak Kiai ya. Iya, insya Allah. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, jadi bagaimana? Kalau kita bicara setiap tahun, pasti Isra Mi'raj kita liburan gitu ya, tanggal merah. Tapi sebenarnya kita nggak mau melewatkan momen itu begitu saja. Apa yang perlu kita selami, apa yang perlu kita bedah dari hikmah dan hakikat peristiwa agung ini sebagai seorang muslim Pak Kiai? Tafadhol. Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, penyebutan dua suku kata menjadi dalam satu sebutan, kata majemuk Isra dan Mi'raj, itu sebenarnya agar mudah orang untuk mengingatnya, Isra dan Mi'raj. Tapi sesungguhnya itu adalah dua peristiwa yang terpisah. Ya, Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa besar yang diakui, diimani oleh umat Islam, sehingga bahkan menjadi sebuah ukuran. Bila dia tidak percaya, maka bermasalah tentang keimanannya. Nah, yang pertama tentang Isra. Isra itu maknanya kalau dilihat dari teks ayatnya, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya itu di waktu malam. Nah itu terjadi ya 10 tahun setelah kenabian. Jadi ada yang mengatakan tahun ke-11, ada yang mengatakan tahun 12. Tapi lebih banyak ulama mengatakan di tahun ke-11. Artinya 10 tahun setelah kenabian. Ini Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis adalah perjalanan darat. Ya, perjalanan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Sehingga orang mudah untuk mengimani yang Isra ini. Karena memang mereka juga berdagang, bisa melakukannya dengan cara itu. Ya, kurang lebih sekitar 40 hari mereka itu sambil berdagang akan sampai juga ke tempat tujuan gitu. Tetapi yang kedua tentang Mi'raj. Mi'raj itu tidak tidak menyatu dengan peristiwa dengan Isra, ya. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Nah, ini diinformasikannya dengan hadis, ya, hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang Mi'raj ini tadi. Maka secara sederhana kita memberikan klasifikasinya itu begini. Isra adalah sebuah perjalanan ya yang bersifat fisika. Tetapi Mi'raj adalah perjalanan yang bersifat metafisika. Perjalanan rohania, perjalanan yang berdimensi fisik dan metafisik. Jadi berbeda.
Jadi ketika orang, makanya hukumnya di dalam hukum berbeda. Apabila orang tidak percaya Isra dan Isra, itu berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran. Hukumnya kafir. Tapi kalau orang tidak percaya dengan Mi'raj, Mi'rajnya. maka ada yang mengatakan kafir, tapi ada yang mengatakan munafik. Karena apa? Karena memang di luar nalar. Iya, iya paham. Ya, jadi kelasnya itu berbeda. Oke, oke. Dan tinggal kita karena penyebutannya bersama, padahal itu adalah dua peristiwa yang sebenarnya berbeda ya. Betul, betul. Jadi kalau membayangkan perjalanan darat dari kemudian Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ya itu menjadi hal yang biasa sebenarnya, ya kan? Maksudnya orang bisa membayangkan ya Pak Kiai ya. Jadi makanya itu berbeda konteksnya dengan Mi'raj tadi ya. Tapi sebenarnya juga menjadi pertanyaan, apakah ada penjelasan dari para ulama Pak Kiai terkait sebenarnya tujuannya kenapa harus dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa? Apa sih sebenarnya di balik itu? Iya, ada hal yang menarik ya sebenarnya tentang kenapa ke Baitul Maqdis dulu gitu. Betul. Sejarah mencatat bahwa Baitul Maqdis itu adalah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Betul. Tanah yang diberkahi. Ya, tanah yang disebut dengan tanah yang berkah, tanah yang disucikan oleh Allah, karena disitulah bertumpu sebuah ajaran-ajaran tauhid. Tauhid, ya. Setuju. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam itu tiga agama samawi ini mengakui adalah Baitul Maqdis ini adalah tempat yang disucikan. Jadi idenya itu sebenarnya Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk menyatukan tiga agama ini. Ya, tujuannya itu supaya bisa menyatukan agama ini. Kalau ini bisa disatukan dalam konteks ikhtiari kenabian itu, maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Betapa Allah tidak mau memaksakan. Jadi seandainya Allah itu paksakan, akur hatinya dibentuk sama Tuhan sehingga tidak berubah, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mudah bagi Allah. Tetapi ketika ini dijadikan parameter untuk menentukan keimanan itu, maka ternyata sudah dilakukan, kalau tidak salah sampai kurang lebih 16 bulan lebih, Rasulullah bukan cuma Isra di situ, tetapi sholat menghadap Baitul Maqdis, tidak ada perubahan. Jadi itu tadi ya, kembali pada akar. Ya. Akar apa ya, tauhid ya. Ya. Dan Baitul Maqdis itu memang simbol ya Pak Kiai ya. Tanah yang diberkahi. Asalnya Nabi dan Rasul itu dari situ ya bahasanya Pak Kiai ya. Jadi itu kemudian bisa menjadi salah satu hikmahnya ya. Nah, bagaimana kemudian pada saat Mi'raj Pak Kiai? Apakah betul ya, waktu kecil tuh kalau kita dengar cerita Isra Mi'raj, oh naiknya pakai buruk. Penggambarannya kan namanya anak kecil tuh kemudian berimajinasi. Bentuknya seperti apa dan bagaimana kemudian mungkin sunnah ya, hadis dan juga Quran menggambarkan hal ini. Iya, memang di dalam hadis dijelaskannya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan beberapa ashabus sunan, memang Rasulullah menjelaskan tentang Mi'raj itu, beliau dibelah dulu dadanya. Dibelah dulu dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, disucikan. Kemudian oleh malaikat Jibril bersama satu riwayat bersama Israfil. Itu menghantarkan, tapi yang masyhur itu bersama malaikat Jibril. Naik satu kendaraan yang disebut dengan Buraq. Walaupun sekarang sudah ada itu maskapai penerbangan yang komersial ya menggunakan nama itu. Buraq itu dikatakan Nabi adalah lebih besar dari himar, tetapi lebih kecil dari bighal. Bighal itu silangan kuda dengan himar. Oh, himar itu semacam apa Pak Kiai? Keledai. Iya, jadi dia lebih besar dari keledai, tapi tidak sebesar bighal. Itu ukurannya. Lalu kalau kita di cerita-cerita di komik dan lain sebagainya, mukanya cantik, belakangnya seperti kuda. Saya kira itu cuma ilustrasi untuk anak kecil. Nggak mungkin ya makhluk yang mukanya manusia tapi belakangnya binatang. Sebenarnya itu sebuah penghinaan sebenarnya kalau berpikir. Tapi karena untuk dunia anak-anak supaya menarik, dibikinlah yang
Kenapa tidak laki-laki yang ganteng gitu? Kenapa wanita yang cantik yang dibuatnya? Saya kira cuma sekedar ilustrasi saja. Yang jelas ada satu makhluk yang bisa terbang, ya, mengikuti daya terbangnya dari malaikat Jibril ini, ya harus naik ini. Nah, itu mengapa kalimatnya di dalam bahasa Arab itu asra, diperjalankan, bukannya jalan. Jadi kalau pada kapasitas manusia, sara yasri itu maknanya jalan di waktu malam, maka Nabi Muhammad itu tidak, pasti dia berdusta dengan ucapannya. Ya. Betul. Pemilihan, Masya Allah ya. Nggak mungkin. Karena manusia kalau keluar dari galaksi bumi, dia akan terbakar. Ya. Yang kedua, dia akan mati karena nggak ada oksigen. Oksigen itu hanya ada di galaksi bumi. Nah, dari hal yang sifatnya non-nalar ini, maka Allah menginformasikan kata asra. Jadi diperjalankan. Dengan sesuatu ya? Dengan alat. Nah, maka kendaraan itu, anggaplah kalau sekarang ini ada orang menggunakan Challenger atau kapsul apa yang namanya bisa ke Mars, ya, ke galaksi lain. Maka di situ oksigennya dipelihara dan orang itu, astronotnya itu dilindungi oleh sebuah kapsul yang anti panas umpamanya. Baik, Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali. Kita akan membahas ya nanti ketika sampai di Sidratul Muntaha, apa yang kemudian secara detail mungkin yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah, apa yang dialami oleh Rasulullah, baginda Rasulullah. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya Isra dan Mi'raj. Pak Kiai, lanjut dulu ya, kita supaya kemudian lini masanya itu urut begitu. Tadi dari Masjidil Aqsa, Allah perjalankan Nabi Muhammad, baginda Rasulullah SAW itu ke Sidratul Muntaha. Ya. Peristiwa apa, peristiwa besar apa yang kemudian terjadi? Kita kan tahunya memang ya sudah perintah sholat itu turun, tapi apa saja kemudian yang dialami oleh baginda Rasulullah? Iya, baik, menarik ya para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa dalam perjalanan yang suprarasional ini, artinya di atas pemikiran manusia ini, pertama di langit pertama itu Allah pertemukan di beliau, Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Nabi Adam. Nah, apakah ini pertemuannya fisik atau pertemuan ruhaniah gitu? Ruhan saja, ruhnya saja. Maka sepanjang sejarah ini dua pemahaman itu sampai saat ini kubunya masih bertahan. Ada yang mengatakan Isra itu ruhan wa jasadan, tapi Mi'raj itu ruhan fakot, ruhnya saja. Tetapi kelompok yang lain mengatakan tidak. Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa tetapi satu paket, sehingga ruhan wa jasadan. Ketika Allah mempertemukan kepada Nabi Adam, ya, berikutnya kepada Nabi Isa, Nabi Yahya, kemudian Nabi Yusuf pada level yang ketiga itu, pertemuan itu diyakini menjadi sebuah pertemuan yang ruhan wa jasadan. Karena bagi Allah itu menciptakan saja bisa, apalagi cuma mempertemukan. Jadi pekerjaan yang lebih kecil gitu ya. Nah, jadi kita ingin mengatakan dengan para pemirsa, biarkan saja ini tumbuh, yang satu mengatakan ruh saja, yang satu mengatakan ruhan wa jasadan, biarkan saja ini. Karena memang pembuktiannya itu nanti di yaumil kiamat ketika ketemu sama Nabi, kita tanya, ya Nabi yang benar yang mana nih gitu ya. Karena ini kan sesuatu yang gaib ya, dan bagian dari iman adalah kita mengimani hal yang gaib itu ya Pak Kiai. Iya. Nah, makna yang kedua yang dipahami ketika beliau bertemu pada level-level tingkatan langit itu, bertemu dengan nabi-nabi, itu kan sebenarnya sama saja Allah ingin mengatakan bahwa kenabianmu itu diakui oleh mereka. Ya,
Sama kan ketika Nabi diterima Nabi Adam, ya, diterima Nabi Isa, Nabi Yahya, diterima oleh Nabi Yusuf, diterima oleh Harun, diterima oleh Nabi Musa, diterima Nabi Ibrahim. Itu kan sebenarnya sebuah pengakuan kerasulan Nabi Muhammad itu diakui sama mereka. Dan itu yang mahal. Karena dia keterputusan jarak antara yang Nabi yang satu dengan yang lain itu jauh. Betul. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya ulama tafsir mengatakan sebenarnya perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang menggembirakan. Karena pada saat itu ketika istri beliau yang luar biasa, cantik dan luar biasa memberikan perjuangannya meninggal. Kemudian Khadijah. pamannya yang begitu luar biasa memberikan perlindungan dan pertaruhan harta dan nyawa meninggal. Sehingga disebut dengan Amul Hazan, tahun duka Kesedihan, cita. iya. Nah, pada tahun itu juga maka dipahami sebagai sebuah hiburan. Masya Allah. Jadi semacam healingnya ya. Iya, Allah healing. kasih kesempatan buat baginda Rasulullah untuk Jadi healing. kalau kita ingin belajar dari peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang yang terkena musibah karena kekasihnya meninggal, orang yang dicintainya meninggal itu takziah. Takziah itu penghiburan. Iya, iya. Nah, cuma kita dibatasi kalau sedih nggak boleh dari 3 hari, dihibur selama 3 hari itu kembali untuk jadi dirinya sendiri, ya. Karena Nabi juga dengan cara semacam itu dikembalikan lagi, healing, sehingga kembali lagi bahwa dia nggak boleh mempersoalkan istri dan pamannya yang membantu, bahwa dia bisa sendiri melakukannya. Jadi semacam dicas lagi ya Pak Kiai ya, hatinya. Karena kan maksudnya meskipun baginda ini adalah sosok yang luar biasa ya, tapi kesedihan karena kehilangan pasangan dan kehilangan pamannya ini luar biasa. Jadi Nabi bahkan sempat mungkin linglung begitu ya Pak Kiai? Iya, Jadi. saya punya orang tua itu dua-duanya sudah meninggal. Iya. Tetapi ibu saya meninggalnya lebih dahulu. Orang tua saya yang laki bilang begini, waktu ditinggal ayah kandungnya itu berat, itu pilu gitu ya. Tapi ditinggal ibu lebih parah lagi. Tapi ketika ditinggal oleh istri lebih parah lagi dibandingkan dengan ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Kenapa? Karena istri itu orang yang membersamai dia. Bersama dia, yang berjuang bersama-sama mendukung perjuangannya itu lebih berat lagi ditinggal istri ketimbang ditinggal ibu. Nah, jadi kondisi yang semacam ini Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad dengan tamasya keluar angkasa gitu, kira-kira begitulah kalau mau digambarkan hiburan. Kalau sekarang kan sudah ada tawaran berlibur ke Mars, ya, dengan sekian ratus dolar dan lain sebagainya itu. Barangkali itu juga idenya adalah ide dari Mi'raj itu sendiri ya, bertamasya tapi keluar galaksi bumi. Sebuah hal yang ya tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya Pak Kiai. Tapi itu tadi kembali lagi pada peristiwa ini di mana perintah sholat itu turun gitu ya Pak Kiai. Bagaimana kemudian yang mungkin kita membayangkan ya, bagaimana kemudian dialog antara Allah dan juga baginda Rasulullah ketika perintah sholat itu turun. Nah, nanti kita harus bahas di segmen berikutnya Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya Isra Mi'raj. Kita lanjutkan Pak Kiai. Jadi bagaimana kemudian saya tuh kalau bicara soal Isra Mi'raj kadang-kadang membayangkan bagaimana ya dialog baginda Rasulullah SAW dengan sang pencipta kita gitu ya. Rabbul Alamin itu bagaimana ya, bagaimana kondisi, maksudnya kadang membayangkan bagaimana kondisi spiritualnya baginda Rasul, kondisi psikologisnya beliau gitu. Dalam kondisi sedih tapi pada akhirnya bisa bertemu atau dalam tanda kutip bisa berbicara langsung dengan
Allah Azza wa Jalla. Iya, tadi di segmen awal kita sedikit sudah membicarakan bahwa beliau itu menurut pengakuan hadis yang sahih itu beliau dibelah dulu dadanya. Oke. Jadi sifat kebinatangan, sifat kemanusiaan, sifat-sifat lemah, malas dan lain sebagainya itu sebenarnya motornya itu ada di hati. Maka itu dulu yang dibersihkan sehingga dia tidak ada lagi sifat-sifat yang jelek. Nah, Allah ingin mengatakan secara otomatis ya dalam waktu cepat. Ini kalau dikosongkan ini bisa melampaui jangkauan yang mestinya dilakukan perjalanan fisik ini sepersekian lamanya, itu bisa dipercepat. Yang kedua, kalau ini dibersihkan, hati dibersihkan ini, maka sebenarnya manusia itu bisa seperti malaikat. Di mana bisa berhadapan kepada hal-hal yang sifatnya tidak fisika. Nah, pertemuan dengan Allah itu apakah bisa yang fisik ketemu dengan yang metafisik? Allah itu tidak ada fisiknya, bahkan kalau menggambarkan bertemu maknanya melihat, orang itu murtad. Orang itu ya keluar dari Islam. Kenapa? Berarti pada saat itu Allah ada posisinya di depan orang itu. Dan yang kedua kelemahannya, kenapa dia disebut murtad? Karena pada saat itu Allah berada pada satu titik. Berarti terikat oleh ruang dan waktu. Dimensi yang berbeda. Nah, dimensi ruang yang waktu itu menyebabkan dia salah ketika mengatakan itu. Nah, dimensi ya. Lalu bagaimana mempertemukan hal yang fisik dengan yang metafisik itu? Nah, untuk belum sampai situ sebenarnya kita ini di dalam tubuh kita ini bisa terjadi pertemuan itu. Dalam fisik yang dibuat oleh ibu bapak kita itu yang ini. Tetapi yang diberikan oleh Allah itu ruh. Dalam tubuh ini ya yang fisik dengan yang metafisik itu berkumpul. Kan bisa itu. Dengan mengambil tempatnya masing-masing dengan pola kehidupannya masing-masing dia bisa. Nah, begitu juga ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nabi Musa ketemu dengan Allah. Keduanya digambarkan berbicara, maka tentu saja yang mesti dipahami kalamullah itu bila sautin wala harfin. Nggak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Apakah itu maknanya isyarat? Nah, kalau isyarat juga bukan, karena isyarat itu menggunakan mata. Iya, sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera. Seperti kita melihat isyarat pada traffic light ya, lampu di perempatan merah, hijau, kuning itu kita tidak tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi mata kita yang menerjemahkan ya warna itu untuk diartikan ini dan itu. Nah, ulama-ulama mengatakan dalam kajian yang semacam ini cuma satu bahasannya, bila kaif. Tanpa mempertanyakan bagaimana caranya melihatnya, mendengarnya. Tetapi dalam tubuh kita sudah menjawab, dia bisa bertemu. Itu aja. Jadi apakah bisa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Bisa. Seperti fisik dan ruh kita ini bisa bertemu. Bagaimana cara mereka? Bila kaif. Kenapa? Di atas itu makanya kita mengatakan suprarasional. Jadi otak kita nggak mampu menerjemahkannya. Gitu. Karena nalar kita juga terbatas. Dan saya ingat sekali Pak Kiai beberapa kali menyampaikan dalam bahasan tasawuf memang ya manusia kita itu memang dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Dan Allah melampaui itu. Dan kejadian ini juga melampaui itu. Betul. Dan kita mungkin ya karena keterbatasan akal pikiran kita masih belum bisa menjangkau itu. Atau memikirkan hal itu bagaimana terjadi ya Pak Kiai. Iya, makanya Baham yang paling bijak mengatakan bila kaif. Jangan tanyakan bagaimana caranya. Kenapa? Kitanya ilmunya belum nyampe. Ya karena terbatas, manusia itu lemah ya kan Pak Kiai, Masya Allah. Nah kembali lagi pada perintah sholat. Kalau kita baca bagaimana mungkin ceritanya gitu ya. Perintah sholat 5 waktu ini kan sebenarnya tidak tanda kutip ujuk-ujuk Pak Kiai. Bagaimana prosesnya? Iya, kalau kita lihat ya, penjelasan di dalam hadis maupun ya yang ditulis para mu'arrikhin ya, para pakar sejarah, perintah sholat ini pertama adalah perintah yang tidak sama dengan rukun Islam yang lain. Kalau rukun Islam yang lain itu zakat, puasa, haji itu dengan manajemen malaikati gitu.
perantaraannya ada malaikat Jibril gitu. Tapi khusus sholat ini tidak melalui malaikat Jibril. Iya betul. Langsung Jadi Allah langsung panggil. oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Betul. 50 kali. Nah, kebayang Nah, dari 50 kali itu ada sebuah dialog imajinatif ya yang digambarkan bagaimana Nabi Musa bilang, "Jangan ya Muhammad, umatmu nggak kuat." Terus kalau dalam 24 jam itu 50 kali dia melakukannya, kapan dia bekerja, kapan buat istrinya, kapan buat anaknya gitu. Ini nggak memungkinkan itu. Sebenarnya dialog ini untuk menggambarkan bahwa Allah itu bijak gitu loh. Yang akhirnya diceritakan dikurangin 5, dikurangin 5 sampai dengan akhirnya 5. yang 5. Tapi 5 ini manja'a bil hasanati falahu asyuru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka dia dibalasnya 10. Kalau 5 dikali 10 maka nilainya sama dengan 50 yang diwajibkan. Jadi satu kali itu bobotnya kalau dengan 10 betul-betul bobotnya 10. Makanya jangan ditawar lagi. Kalau Udah ditawar 5 ditawar lagi, lagi. kenapa nggak 3 Iya. gitu? Nah, ini Mbak Mila Banyak mau kadang-kadang manusia ini. menarik. Jadi di kalangan kelompok ya sekte tertentu nih di kalangan kita Muslim, mereka itu cuma 2 sholatnya. 5 pelaksana 5 dari jenis sholatnya, tapi pelaksananya cuma 2. Jadi mengerjakan zuhur sama asar ini di jamak takhir. Setiap Zuhur hari sama asar di jamak takhir mendekati maghrib. Sehingga ketika selesai langsung masuk sholat maghrib. Nah sholat maghrib jamak takdim dengan isya. Jadi dalam waktu sore itu 4 sholat. Sama subuh cuma 2. Oh. Nah, ada sekte di dalam Islam itu yang mengamalkannya semacam itu. Kenapa dia secara permanen melakukan itu? Peristiwanya memang pernah terjadi. Rasul pernah melakukan itu. Menggabung ini dalam kondisi yang sangat darurat. Tapi kan itu ada konteksnya Pak Kiai. Nah, yang menariknya itu konteksnya dulu ketika Nabi mengerjakan itu kondisinya perang. Kondisinya nggak memungkinkan secara leluasa gitu. Sehingga sholat itu dilakukan. Oleh sekte ini dianggap ini Kondisinya salah sama. satu pilihan. Oh, oke. Jadi diambil rukhsahnya diambil gitu ya Pak Kiai. Iya. biasanya. Oke. Mungkin nanti kita bisa bahas spesifik ya soal sholat ya Pak Kiai. Iya. Tapi terakhir Pak Kiai sebagai penutup singkat saja Pak Kiai. Harapannya apa Pak Kiai? Kita itu bisa terus memperingati Isra Mi'raj itu apa yang harus kita ambil value-nya? Singkat saja. Ya, dikatakan di dalam makalah ulama, as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seseorang. Jadi ketika sholat, dia sebenarnya naik sholatnya itu ke hadratullah. Disebutnya mi'raj. Yang kedua yang mesti dipahami itu bahwa orang Islam itu dari peristiwa ini harus berpikir nggak mesti agama itu semuanya rasional. Ya, setuju. Pada hal-hal yang sifatnya suprarasional, ketika ini menyangkut keimanan, maka hendaknya dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar maka saya taati. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan momen Isra Mi'raj ini menjadi tidak hanya sekedar momen yang lewat saja Pak Kiai ya. Kita bisa meresapi, kita bisa menyelami apa yang tadi Pak Kiai sampaikan bahwa sholat itu mi'rajul tadi ya. Ya, mi'rajul mu'min. Mu'min. Ya. Jadi perjalanan bahasanya ya ke langit begitu ya Pak Ya. Kiai. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Pak Kiai Amin. terima kasih atas ilmunya hari ini. Sehat-sehat Sama-sama. selalu. Amin. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mbak Diah Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.